Oke, yuk kita lanjutin. Yang pusat penyarangan tadi. Mister Screencast juga untuk yang pusat penyarangan biar kebayang. Oke. Nah, ini dia. Nah, untuk skor total itu harusnya akan di cover oleh fungsi total skor, Asyam. Karena kan fungsinya apa tadi yang nomor 2 itu? Kan total skor kan di baris kedua. Jadi ngeprint skor total itu tugas dari fungsi total skor. Tugas dari beri hadiah itu untuk menyeleksi dari skor yang didapat dari total skor itu berapa, dapat hadiah apa. Kalau dia lebih dari 80, contohnya tadi kan di soal tadi dibilang apa, kalau lebih dari 80 dapat sertifikat diploma gitu ya. Nah, itu nanti tugasnya beri hadiah. Jadi baris ketujuh print score total ini masuk ke fungsi def total score. Jadi harusnya gini ya. Harusnya dipindah, bukan ada di baris ketujuh, tapi ada di dalam fungsinya def total score. Jadi dihapus. Jadi dihapus ini. Jadi dihapus? Gak dihapus dong, Mister. Kenapa tuh? Di-cut. Gak usah dihapus. Yes. Boleh. Di-cut boleh. Ctrl C dulu, Ctrl X. Nah, habis itu harusnya ada di baris ketiga kan? Yes. 3. Nah, tapi sebelumnya skor total itu sebagai total dari seluruh nilai kan? Ya, berarti kita harus mendapatkan nilai dari masing-masing siswanya yang tadi diinput. Ya kan? Berarti kita gunakan for i in range. Gimana? Di baris ketiga. Jadi di enter sekali lagi. Yes, turun. Skor totalnya jadi turun. For sebentar ini harusnya. For i in range. Range. Nah, Asim tahu apa? For i in range. Yes. Itu apa? Subjek kalau di dalam total score variabelnya apa namanya? Dikonversi jadi apa? Sama total score. Beli hadiah? Jadi banyak. Oh iya kan? Kan di atas itu kita gunakan parameter banyak kan sebagai penampung dari variabel subjek. Yes. Nah, karena banyak, kita butuh seluruh nilai, berarti kita butuh inisiasi total nilai dulu. Total nilai sebelum for berarti. Sebelum masuk ke dalam fungsi dalam penulisan code-nya for, kita inisiasi dulu total nilai sebelum baris ketiga. Yes. Di situ ada inisialisasi variabel total underscore nilai. Apa? Total underscore nilai. Total underscore nilai. Nilai nih. Yes, sama dengan 0. Sama dengan 0. Ya, gunanya apa? Tahu nih Asyam, kebayang? Enggak, belum. Gunanya ini nanti untuk menampung seluruh jumlah dari nilai yang dimasukkan. Kalau kita lihat di contoh tadi, kalau subjeknya ada 2, berarti nilai yang dimasukkan ada berapa? 2. Kalau ada 3, ada 3 dan seterusnya. Berarti di total semuanya itulah nanti masuk ke dalam variabel total nilai. Gitu. Jadi fungsinya ini untuk inisiasi ke total dari seluruh nilai yang kita masukkan. Baru kita masuk ke dalam baris keempat. Melanjutkan baris keempatnya yang for. Nah, di hide. Oke. Sekarang yang baris keempat. Dilanjutin dulu. For i in range banyak titik 2. Oh iya. Yes. Titik 2. Baru kita ke bawah. Di enter ke bawah. Sabar. Di mana? Di nomor 5 atau di nomor? Enternya dari baris keempat yang for.
enternya dari baris keempat. Yes. Nah, masukkan di situ. Berarti kita harus memasukkan input nilainya kan? Ya, gimana yuk implementasi codingnya untuk melakukan input nilai? Sesuai dengan contohnya itu kita diminta untuk memasukkan nilai. Kalimatnya masukkan nilai. Kalau di contoh di ketentuan soalnya. Nilai. Yes. Nilai sama dengan INT. Perlu kita konversi dulu. Coba. Oke. INT input masukkan nilai. Yes. Masukkan M-nya besar. Kemudian setelah tulisan nilai di kalimat terakhirnya ada titik 2. Masukkan K-nya double nilai. Nilai. N-nya kecil kan? N-nya kecil, terus titik 2. Titik 2 ini. Yes. Oke. Nah, setelah itu kita harus menampung total dari seluruh nilai. Gimana? Caranya? Gimana? Caranya dengan menggunakan variabel total nilai yang udah kita inisiasi di baris ketiga. Jadi kayak gini Mister. Jadi harusnya tahu. Gimana? Nah, jadi harusnya seperti ini. Total nilai ya plus sama dengan nilai. Oke, good. Wah, mantap. Udah paham ya berarti ya penggunaan seperti ini ya. Maksudnya plus sama dengan nilai apa coba? Bisa jelasin ke Mister nggak? Ditambah, habis itu dijumlahin. Oke. Sip ya, paham ya. Kalau dikurang sama dengan nilai? Dikurangin, habis itu dijumlahkan. Ya, maksudnya dikelompokkan ya, di totalnya ya. Oke, sip. Oke, nice. Nah, baru itu nanti kita setelah kita menghitung seluruh totalnya, dimasukkanlah ke dalam baris ke-7. Print score. Nah, sekarang print score-nya gimana tuh? Udah bener belum? Skor totalnya. Tulisannya gimana? Skor total titik 2. Udah bener? Variabel yang diambil apa? Total score, betul. Skor. No. Itu. Total skor sama isinya banyak. Isinya bukan. Total skor itu fungsi kan? Yang kita mau ambil adalah nilai dari seluruh totalnya. Kita tadi udah nge-save seluruh nilainya ada di variabel apa? Nilai? Coba dilihat di situ. Nilai apa? Skor. Mana skor? Ada supaya kita skor. Mana variabel skornya? Yang ini di bawah dari hadiah subjek. Kita nggak bisa lompat variabel ya, itu variabelnya lokal ya sifatnya Asyam. Jadi kalau kita melihat variabel untuk fungsi, cukup yang ada di dalam variabel fungsi itu sendiri, nggak bisa lewat variabel lain, nggak bisa melompat ke fungsi yang lain. Berarti skor nggak dikenali itu di dalam fungsi total skor. Nah, sekarang yang di dalam total skor itu variabel apa yang dia menghitung seluruh nilai? Variabel apa? Coba dilihat. Itu udah ada. Nilai? Nilai itu adalah inputnya yang dimasukkan oleh user. Tapi setelah itu kita jumlahkan. Yes, total nilai. Karena dia yang akan mengcover seluruh nilainya kan, yang tadi bilang, yang Asyam bilang. Ini nanti total nilai plus sama dengan nilai. Berarti seluruh nilai dijumlahkan, Mister. Bener banget. Jadi seluruh nilai itulah yang akan kita masukkan sebagai variabel untuk skor totalnya. Jadi kita harusnya nggak aku hapus totalnya. Total nilai.
Ya. Oke. Nah, itu kurung buka kurung tutupnya dihapus. Kurung buka kurung Ini tutupnya. apa yang salah dari 15 tapi Tulisannya apa? Bad input. Ada yang beda nggak? Coba dilihat. Ada ada. tuh. Sedikit Ada. kecil. Nah. Oke. Itu juga yang total Coba. nilai di baris ke-7 nggak usah pakai kurung buka kurung tutup ya. Soalnya kalau pakai kurung buka kurung tutup nanti dia manggil fungsi. 9 Itu sampai 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 terakhir. Gak bisa. Karena itu ada apanya? Kurung buka, kurung tutup. Kan kita manggil variabel bukan manggil fungsi kan? Nah, tutup lagi. Yes. Coba untuk mendapatkan skor total apakah bisa udah? Salah. 9 enter 90 enter 900. Banyak banget 90 nanti Asyam. Asyam memasukkan 90 nilai nanti. Banyak sapi. Aduh. Buat 3 aja atau 2. Iya, buat 3 atau 2 gitu. Namanya siapa? Nah. 9. Oke, 90 enter. Satu lagi. Ya, kan? Dapat kan? Berapa itu? 1.102.811 juta. Nah, ini udah dapat skor total kan? Nah, sekarang dari skor total ini kita mau seleksi hadiahnya apa? Di fungsi def beri hadiah. Nah, sekarang coba Asyam lanjutkan def fungsi berhadiah itu pakai apa ya kira-kira fungsinya? Kalau tadi kan kita menggunakan perulangan. Kemudian nambah-nambah. Skor totalnya sampai gak kelihatan. Iya itu banyak banget. Panjang banget. 9-nya panjang Coba banget. nih kita gedein. Tuh kan? Sampai ke kanan lebih. Lebih. Lebih dari ini. Iya lah, tetap dihitung loh itu sama sistem. Itu masih bisa menghitung sistem. Kalau nggak bisa menghitung biasanya error dia. Langsung nge-hang atau close biasanya. Tapi kalau itu masih bisa menampilkan berarti sistem masih bisa ngitung. Masih aman. Sekarang coba masuk ke yang nomor 3 berarti kan. Berarti nomor 1, 2 udah dapet nih. Mencetak total poin skor total. Sekarang yang nomor 3 pakai fungsi beri hadiah. Menggunakan banyaknya poin untuk menentukan jenis sertifikatnya. Tuh udah ada ketentuannya. Lebih dari 80 tuh 50 ini. Kemudian kasus lainnya sertifikat isu partisipasi. Nah sekarang coba Asyam lanjutkan. Itu if-nya kenapa di luar? Masuk. Yes, benar. If total nilai, ya kan? Total nilai itu di fungsi total skor. Tapi kalau diberi hadiah jadi variabel nilai. Variabel bukan nilai. Skor? Variabel skor. Yes, benar. Nah, terus oke ditulis dulu, nanti Mister mau jelasin dulu sebelum dilanjutin. Nah, oke.
Untuk mendapatkan nilai total nilai ke dalam variabel skor, apa yang perlu diperhatikan pada saat kita ingin mendapatkan kembalian value dari suatu fungsi? Return. Jadi jangan lupa di fungsi total skor harus ada return. Tambahkan di mana tempatnya return? Di situ. Oke. Return. Aku tahu harus return. Oke. Total Ya. nilai. Oke. Nice. Sekarang Nah, dilanjutin. if score ini udah benar kan, Mister? Udah. Kurang satu. Sekarang untuk seleksi. Nanti tulisannya harus sama persis seperti yang dicontoh ya. Biar gak salah, saya tahu harus ngapain. Yo, gimana? Pakai cara lama. Ya. Jangan berkelebihan. Oh, ada titik. Oke. Ada titik. Oke, ada titiknya. Hati-hati. Kadang ada yang nggak ada titik, kadang ada titiknya. Makanya lebih baik di copy. Lebih aman. Oke, terus lanjutkan untuk seleksi yang selanjutnya, seleksi yang lain. Elif. Loh, kok lompat? Kok bisa lompat? Itu pencet tab apa spasi tadi tuh? Spasi. Spasi. Kok bisa lompat kayak tab gitu ya? Betul nih. Nah, kita delete, kita delete. Ups. Kelewatan. Ups. Itu di enter. Itu komen itu. Gini aja kali gak apa-apa ya. Boleh. Pakai Ctrl Z juga boleh. Pakai cara cepat. Oke. Score. If score lebih dari 50. Yes. Berarti N di spasi ya, Asyam. Itu 50 sama N-nya nempel. Oke, good. And skornya kurang dari atau sama dengan 80. Gimana nulisnya? Gini. Yes, oke. Biasanya kalau nggak langsung nge-tap itu ada yang lupa itu, Asyam. Tak. Baiknya udah langsung ke-tap. Ini udah langsung ke-tap kok. Itu kan tap di fungsi, harusnya kan tapnya di elif, ya kan? Nah, harusnya di situ. Tapi kalau nggak langsung nge-tap, biasanya ada yang lupa tuh. Apa coba? Ya, oke. Jaga salah kita apa? Print lagi aja. Oke, print. Lebih aman menggunakan print. Oke, hati-hati. Oke. Ada titiknya enggak nih? Ada tuh di belakang. Setelah pujian ada titiknya. Udah benar tuh lewat di copy itu. Oke. Depannya dirapiin. Itu yang print itu ada spasi itu. Habis kurung buka. Habis kurung buka print hadiah dengan sertifikat pujian. Baris 15 ada spasinya tuh. Lah jadi salah nulis. Oke. LS bukan else. LS. Oke, tinggal satu lagi. Loh. Tadi terkehapus bawahnya jadi komen nanti.
Yang ini kita hapus, nggak usah sih. Nggak usah dihapus, nggak apa-apa. Itu kan udah komen. Komen kalau itu mau dihapus yang bagian hashtagnya doang jadi masalah nanti malahan. Kenapa? Kalau hashtagnya dihapus itu bukan komen, jadi statement yang harus dieksekusi program, jadi error. Makanya ada hashtag di depan kayak tanda pagar, itu gunanya untuk membuat baris ini jangan dieksekusi gitu. Nah warnanya kan jadi hijau kan. Nah gak usah banyak. Oh jadi tapi gak apa-apa kan? Gak apa-apa juga sih, cuma jadi panjang aja nggak rapi. Nah itu kan jadi hijau, itu artinya itu dia nggak dieksekusi oleh program kalau dikasih hashtag gitu. Makanya jangan dikasih hashtag. Itu baris ke-16 dihilangin tanda pagarnya sih. Ntar dia nggak dieksekusi loh. Wah itu Baris ke-16 belum ketep apa? Sabar, saya mau ngetek dulu. Jadi oke. Mau ngecek gimana? Apakah memang ke eksekusi itu gimana? Mau ngecek. Kita coba aja. Kalau nggak error. Jangan pakai ini ya, jangan pakai ini lah. Aku takut. Nggak apa-apa kalau mau dicoba. Kan ini program. Eksplorasi itu penting juga. Jadi biar tahu nanti handling errornya seperti apa. Bukan, aku mau nempatin baris itunya di tempat lain. Oh boleh. Oke. Nice. Robi. Sisanya kita delete dulu. Delete. Sisain satu. Baris gak sih? Satu apa? Satu baris. Ya, buat ngepisahin antara fungsinya biar lebih terlihat rapi dan jelas. Nah, statement. Jadi statement, oke. Kan berarti input. Nih, pasti nggak bisa nih. Oh bisa. Oh jadi kalau ada bad input itu auto berhenti ya? Iya, pasti langsung berhenti. Nah, itulah yang gunanya komen tadi. Masya Allah banyak banget Asyam. Boleh. 9. Ada 4. Nah, ada hurufnya nanti error itu. Coba nggak apa-apa. Coba aja dulu. Karena tadi kita melakukan apa? Konversi INT. Coba dulu nggak apa-apa. Nanti pada saat ini harusnya muncul nggak ya kira-kira? Kita lihat. Apakah muncul? Apakah dianulir sama Python ya? Gak bisa. 1, 2, 3, 4. Satu lagi nilainya. Ada 4 kan? Ada 4 nilai. Oke. Lah. 1, 2, 3, 4. Apakah harus keisi semua? Bener, soalnya dia nggak keisi 2. Oh iya. Oke. Hadiah dengan diploma. Bener nggak? Yang lebih dari 80 berarti kan? Nah. Sekarang coba yang lain. Oke deh. Coba yang lain. Edmond. Kok 0? Nggak ada isinya dong. Perulangannya benar. Nggak ngulang ya kan kata sistemnya. Waduh. Oke. Nama dulu. 9. Nama dulu. Oh ya, namanya 9. Oke.
Oke, subjeknya 3. Oke. Wih, panjangnya kayak kereta api, woi, panjangnya. Sampai Wih, sampai selesai. nggak kelihatan lagi itu Nah, bergerak apa kita enggak enter. tuh? Belum. Ini kan ada ini. Sampai gak kelihatan. Makanya sampai nggak kelihatan bergerak atau enggaknya ininya. Sampai 3 kali nih nilainya nih. Ini bakal sepanjang apa ya? Nah, itu kayaknya tergantung Kalau aku dari copy ini. bisa gak ya? Coba di copy. Wow. Ke kanannya itu Ctrl bukannya C. panjang banget ya? Yuk, aku Ctrl C. Coba aku tulis U. Ui. Nah, Wih. Ctrl F. Kenapa aku lakuin ya? Ya kalau itu nggak semua. Kita konsol. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mana ini? Oh, nggak bergerak nih. Oh, nggak bergerak. Oke. Kayaknya kejauhan. Skor Kejauhan, totalnya Mister. itu skor totalnya banyak banget tuh. 801000000. Wah, ini banyaknya subjek yang dipelajari jadinya ini nih, kontrol V-nya banyak banget tadi. Sampai ke bawah-bawah tuh. Mister Lukman. Ya. Ini asli sampai gak bisa ngeliat loh. Iya, makanya. Sama juga Mister juga mentok itu udah sebelah kanan udah nggak ada lagi, udah gak kelihatan. Itu aja nggak ketahuan. Gak bisa di stop, Mister. Mister gak bisa di stop. Apanya? Stop pakai yang ini tombol kotak merah. Udah klik tapi gak bisa di stop. Beneran gak bisa di stop. Mister gak bisa ngelihat kursor Asyam soalnya. Punya Asyam ada di tombol ungu. Tombol merah. Apa? Kursor. Punya Asyam ini naik. Iya. Asyam gak ada halaman. Oke, coba lihat halamannya. Ya, Asyam share screencast lagi ya. Oke. Berarti ada batasan untuk sistemnya dari platformnya. Nggak bisa terima banyak angka sekaligus itu Asyam. Servernya nggak kuat. Asyam buat ulang nih. Jadinya ngeheng di sana. Yang ngeheng sebenarnya websitenya, bukan laptop Asyam. Karena kalau laptop Asyam yang ngeheng, Asyam udah pasti lost connection dengan Mister. Pertanyaannya apakah pekerjaan Asyam tadi masih tersimpan? Oke, good, masih tersimpan. Coba disesuaikan sama yang itu dulu, yang contoh dulu. Apakah berhasil enggak nih? Tadi kita udah nyoba-nyoba nih. Oke. Chris 2, 4, Oke. dan sebagainya. Chris 2. Terus tadi berapa ya? 45. 8. 45 dulu, habis itu 48. Berarti totalnya harusnya 93. Ya benar. Hadiahnya dengan diploma. Oke, terus habis itu apa lagi? Langsung di stop atau suruh masukin angka lagi? Atau stopnya huruf besar atau huruf kecil? Stopnya besar atau kecil? Ini case sensitif loh.
Mana ada o, nggak bisa di convert dong kalau o. Kalau mau stopnya itu huruf kecil, s-nya kita case sensitif. Kalau mau menerima huruf besar huruf kecil nggak ada masalah, ditambah fungsi apa ya, Asya? Enggak ada. Itu flower. Yes, oke. Nanti bisa disempurnakan lagi tuh. Nah, Saking sakit aku gak nyadar waktu. iya. Coding itu kalau seru kayak gini nih. Sekarang next, pusat penyerangan kedua. Ya, udah mulai capek. minum dulu Asam. Apa nih? Asam butuh minum dulu apa enggak? Enggak. Ya, oke. Sekarang yang ketiga. Nomor 3. Benar atau Oh ya, Asyam pernah nggak mengerjakan tugas tapi waktu tugasnya di next tiba-tiba nggak ke save. Mister mau survei ke beberapa murid-murid Mister nih. Soalnya ada kejadian nggak ke save kerjaannya enggak? murid. Enggak ya? Bisa ya? Ke save ya semuanya ya? Oke, good. Oh yang Soalnya ada murid-murid emang yang lain. emang siapa? Murid lain. Jadi ada teacher, ceritanya tutor itu cerita di grup. Jadi ada murid yang mengerjakan tapi nggak ke save. Terus ditanya apa itu? With Python katanya. Dah, Python Mister ada Asyam nih, Mister bilang kan. Dan ntar coba deh di survei semuanya teman-teman yang ngajar Python gitu. Makanya tadi Mister nanya, Asyam pernah nggak ngerjain tugas? Udah di play, udah di run, udah di checklist dan sebagainya, tapi nggak ke save gitu. Padahal sukses. Aman ya selama ini ya, nggak ada kejadian ya? Sejauh ini masih aman. Sejauh ini masih aman sih. Alhamdulillah, moga-moga aman terus. Tapi saya ingat Asen dulu, Asen pernah kayak gitu. Pernah kayak gitu, Mister. Tapi bukan waktu ngajain tugas. Oh, pernah ya memang ya? Di laboratori, Asen. Oh, di laboratori. Asen udah selesai, Asen udah save. Udah Asen save, F. Nah, waktu Asen cek ke laboratori, waktu Asen play, itu katanya 0. Itu gak bisa ke play pokoknya. Oh, gitu. Pokoknya waktu Asen play gak bisa. Tapi sekarang udah bisa nggak kalau misalnya Asya membuat project di laboratori udah bisa ke save? Ternyata Asen membuat kesalahan, suatu kesalahan. Oh gitu, oke, sip lah kalau gitu. Kalau masih bisa. Bisa aja dia nyoba Mister Lukman bisa aja dia nyoba nge-save. Nah, tapi waktu dia nge-save pakai tombol save button ini, kan ada namanya bakal. Kalau itu, nah itu salah ngetik nama. Asam misalnya, Asam waktu itu pernah Asam nulis apa gitu. Misalnya kayak fishing gitu, Asam pernah Asam lupa nama tugasnya apa gitu. Bukan tugas sih, Asam buat gitu. Nah udah Asam ketik namanya. Nah ternyata hurufnya ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kita harus sama persis. Kalau gak sama persis, waktu kita keluar itu gak save. Oh, gitu. Oke, note. Nanti Mister sampaikan juga deh untuk beberapa pengalaman dari Asyam. Siapa tahu jadi gambaran juga kan buat teman-teman yang lain kalau ngerjakan seperti ini di student, karena kalau tutor kan nggak bisa buka platformnya student, jadinya harus nanya gini. Oke, makasih ya Asyam ya infonya. Nah, nice. Yang ini Asyam bingung. Apa nih? Oke, kita langsung masuk ke yang ketiga ya. Prestasi akademis di suatu subjek dianggap normal jika pada akhir dari 6 bulan sang murid mendapatkan nilai antara 65 dan 100 poin. Nah, berarti ini kayak tadi ceritanya ya. Ceritanya kita mau menyeleksi, intinya itu. Kenapa? Karena kita ada kalimat tadi, antara ini sampai sekian. Berarti ada conditional if. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita ini menggunakan bab fungsi. Lah, kok jadi pindah kemana ini? Pindah ke pusat tugas tambahan. Yang tadi kemana? Yang mana yang tadi? Ini udah kelar. Oh, nomor 2 nih dulu. Ini kayaknya sama juga ngoding. Oke, yang mana dulu nih? Ini fungsi ada langkahnya nih. Yang pertama tulis fungsi def check. Berarti ada satu fungsi. Analisis setiap besar yang dimasukkan, cetak total uang yang diterima. Yang mana dulu?
yang mau kita kerjain. Ini Yang kita, paling gampang, yang paling gampang. semuanya gampang. Pak Asyam pilih yang mana? Ini. Apa ini? Ini yang beberapa? Nomor 2 coba. Itu kan yang kemarin udah kita kerjakan. Your comfort tugas-tugas. Bukan. Ini yang apa? Modul 4, modul Seenggaknya 3. ini. Modul 4 ya, kalau nggak salah itu. Oke, your comfort Seenggaknya tugas. ini menggambar lah. Nah, ini lebih enak lagi nih, favorit nih. Yang saya ingat ya, gerakan turtle itu sudut luar, bukan sudut dalam ya. Gerakan turtle. Nah, itu aturannya. Turtle bergeraknya ada anak panahnya tuh ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 bergeraknya harus kayak gitu ya, Syam ya. Oke. Ini lebih enak nih. Ini jadi ini harus mau baca dulu. Langsung mau baca gambar ikon, gambarnya rumah harus mulai dari pokok segi yang disesuaikan dengan atap segitiga, gunakan urutan penggambaran yang ditunjukkan sisi di atas sisi dari segitiga sama dengan sisi dari persegi, yaitu 50 piksel, lalu tebal garis 2 piksel. Yes. Kamu tidak butuh mengubah titik awal gambar. Oke. Gak perlu diubah jadi. Gak perlu. Tapi pertanyaannya, oke, berarti 90% belokan. Ini 90. Bukan persen. Semuanya 90. Kalau belokan itu bukan persen, satuannya apa yo? Kok persen? Derajat. Ini 80 kalau segitiga, tapi ini bingung. Ini ada nih, ditunjukkan di sisi segitiga dengan sisi persegi, yaitu 50 piksel. Jadi kita harus gambarnya itu 50 piksel lagi apa gimana? Iya, panjangnya segitiga, panjangnya persegi itu harus 50 piksel semuanya. Jadi panjangnya. Jadi misalnya forward. Jadi forward 50. Iya, benar. Forward 50. Harus pakai forwardnya itu 50 besarannya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Oke. Yo, gas. Ini importal ya, importal aja. Biar enak. Yap. Biar kita tinggal manggil fungsi-fungsinya aja. Masih ingat kan fungsi-fungsinya? Yang pertama tadi apa ketentuannya? Forward. Sebelum forward. Kalau forward udah mulai pen size. Iya. Jadi kalau sebelum gambar pastikan semua kriterianya dimasukkan dulu. S-nya 1, Asyam. Pen size. S-nya kepencet 2 tuh. Oh ya, S-nya 2. S-nya 2. Pen size. Terus ikutin gambarnya ya. Yang nomor 1 itu ke kanan. Kita gambar persegi dulu berarti. Tuh ada nomor 1. Sabar. Asyam mau ngecek tuh. Asyam ngecek. Oke. Oh, Asyam harus pakai exit on click dulu ya. Asyam mau ngecek. Itu forward. Asyam mau ngecek forward. Yes. Dulu Asyam mau ngecek dulu forward. Misalnya 100 ya. Mister. Nah, habis itu Asyam kasih exit on click. Jadi Asyam tahu itu bakal ngadep kemana. Yoi. Silahkan. Soalnya kita soalnya kalau kita nggak tahu mau kliknya itu bakal kemana, itu bakal susah gitu. Ya, susah membayangkannya kan. Exit on clicknya, ayo gimana cara manggil fungsi? Lupa. Manggil fungsi. Ini kita selalu lupa. Ini kita aneh. Ini. Oh, ini udah benar, Mister. Ini udah benar. Oke. Nah, udah benar tuh. Udah benar. Arahnya udah benar ke kanan. Habis itu ke habis itu ke bawah. Oke. Berarti Asyam ganti dulu, ini jadi 50 dulu ya. Sesuaikan sesuai dengan kriteria tugas. Bentar, habis itu ya. Sabar. Kotor tuh ngadepnya sekarang. Sabar, Asyam lagi pakai cara lama. Oke. Mister tunggu, tenang. Kanan, harusnya right deh. Oke.
right 90 derajat. Enter. Setelah right kenapa pakai ini ya dari tadi? Pakai apa yo? Ya bener Boleh banget. pakai apa kan? Bener banget. Nah udah kebiasaan kan, jadinya kalau sering berlatih langsung ngeh nih, wah pakai looping aja orang sama bentuknya. Enak. Oke, good, nice, good job, Asyam. Delete dulu. Nah, kan exit on click. Nah, sekarang tinggal gambar segitiga. Sabar. Ini kita cek dulu kemana? Kita cek dulu. Aduh. Oh iya. Jangan pakai high turtle. Loh. Apa salahnya? Apa yo? Oh iya. Selalu lupa. Karena ini pengen ngebut. Ini pasti nggak bisa. Oke, jadi itu bakal ngadep ke sini. Ini left. Sekarang ini left. Yes. Left. For in range. Kami butuh kamu. Kami butuh kamu 3 kali saja. Nah, nah, karena turtle-nya ngadep ke sini. Gimana cara gambar segitiganya supaya 80% ke kan 80 derajat ke kiri. Kenapa kok 80? Angka 80 dapat dari mana? Kan dari perkurangan. Pengurangan berapa dikurangi berapa? 100. Segitiga sama sisi itu sudutnya berapa kemarin yang udah kita pelajari? Lupa, Syam. 60 derajat sudut dalamnya. Nah, kalau sudut dalamnya 60 derajat, Asyam ini menggambarnya posisinya dari sudut dalam apa sudut luar nih? Kalau lihat dari posisi turtle-nya. Lihat dari posisi turtle-nya ya. Lihat dari posisi sudut dalam. Berarti sudut dalamnya tadi kita pakai 60. Berarti 60 ya? Ya. Tapi bener kan left? Left, bener, leftnya bener. Nanti kita coba lihat bagaimana hasilnya. Terus forward. Oopsie. Forward 50%. 50 derajat. 50 derajat. Nah, harusnya ini selesai. Oke. Lah. Gak bisa ternyata pakai for range. Bener. Kenapa? Karena sudutnya berbeda, Asyam. Meskipun terlihatnya sama, sudut dalam segitiga itu 60 derajat. Ingat, turtle itu bergerak dari posisi dia relatif terhadap sudut. Nah, jadi for i nggak bisa, harus sendiri-sendiri. Jadi yang ini harus di big space. Yes, bener. Nah, sekarang ini dong. Iya bener. Nah, ini udah sampai ke langkah keberapa nih? Langkah kelima. Kurang satu lagi terakhir, ke-6. Jadi tinggal ngegaris satu lagi. Jadi pilih right. Nah, bener banget. Right-nya sekarang berapa? Nah, ini dilihat posisi relatif terhadap turtle. Okay. Tuh, relatif turtle-nya sebelum di right. Jangan di right. Lah, kok udah selesai? Lah. Kok aneh? Lah, enggak tahu. Kok aneh? Belum udah sukses. Wah, bener kayaknya lagi main. Gak tahu, Asyam. Kocak.
kocak platformnya lagi ini nih, lagi dibenerin Jelek. apa gimana nih ya? Bukan lagi kemarin itu Aduh, ada info. sekalian. Tapi itu belum selesai Asyam, balikin lagi, balik. Nomor 2 kelarin, itu nggak selesai. Aduh, apa itu? Masih lobang atapnya. Kalau hujan masih kebanjiran. Wah, dibenerin dulu, lanjutkan. Forwardnya mana itu? Coba dilihat dulu nanti. Belum di forward kan? Ini cuma di write doang. Ngapain? Lobang masian. Wah, kocak nih platformnya. Oh, itu bisa. Nah kan, Lah, kerja bagus nih. Wah, aneh-aneh. Oke, kita selesaikan sih. Kita eksekusi sesuai dengan bentuk gambarnya. Harus mirip. nah, Oke, lanjutin dulu. Oke. benar Bang Robi. Delete, backspace, shift, enter. Oke. Right. Kok bisa ya sampai selesai gitu? Baru ketemu ini loh. Bisa kayak gitu. Tahu aku juga. Oke, terus. Baru pertama kali ngeliat. Ini sama, Mister juga sama. Kaget juga tadi lah. Kirain tadi tuh gagal. Lah kok kerja bagus katanya. Oh, kocak. No. Nah, berarti kurang ke kiri lagi, kurang ke kanan lagi. 80 berarti. Sudut dalamnya adalah 60. Berarti kalau dia segaris itu totalnya 180. Berarti yang akan kita putar turtle-nya adalah 180 dikurang 120. Iya, benar, 120. Nah, kenapa 200? 120. Bukan 210. Oke. Aduh, kok itu kocak banget. Kok bisa ya tadi? Gimana lah, kok tadi bisa bener loh. Oke. Sekarang ya ini. Tinggi. Berarti forwardnya 30 pixel. Yap, benar. Terus apa lagi ketentuannya selain forward 30 Coba. pixel? Sebelum kita boleh ngelakuin sesuatu nggak? Apa itu? Boleh. Biar cepet dikit. Oh. Oke, boleh. Nah, itu C. Oh. Wah, apa itu? C-nya sebelum bilang. Buset, hilang. Control V. Oke. Coba kita lihat. Set, bagus. Forward right. Kalau kita hilangin dulu, ini kita Control X dulu. Yang right. Forwardnya nggak usah kita Control X gak sih? Control X-nya itu yang 90. Ya, boleh. Coba di dan backspace. Ayo. Ini forwardnya berapa ketentuannya? Oke. Gambar tangga seperti gambar anak tangga, lebar dan tinggi 30 pixel. Lebar dan tinggi 30. Ini harus goto gak sih? Enggak usah. Gak goto ya? Gak ada tulisannya soalnya kan? Tapi ini gak bakal bisa sih. Ini gak bakal bisa gambar anak tangga, gak bakal muat. Tahu lah. Karena apa? Aja. Karena nanti forward bakalan salah malahan kalau dikasih goto. Oke, forward 30. Left. Ya. Left. Oke. Left. Oops. Left. 90 derajat. Yes, good. Nice. Terus? Nah, kita lihat. Salah. 2, 3. Nah, berarti harusnya. Nah, oke. Aku harus ngapain lagi? Aku tahu biar bisa pakai for ini. Kita butuh forward 30 derajat, 30 aja. Dan exit on click. Nanti kita bakal mau ubah for in range-nya itu bakal jadi 2.
Harusnya itu bisa sih. Kita coba. Badut, 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 badut. Nah, lah. Oh, putar balik. Kamu terbalik Asyam. Lah malah keluar dari course-nya. Ctrl Z. Tadi Ctrl Z. course-nya yang apa? Comfort tugas-tugas ya? Yang mana tadi ya? Desain ruangan. Yang ini bukan sih? Oh, bukan. Bukan, yang satu. Bukan yang ini, yang ini. Yang comfort tugas-tugas. Your comfort tugas-tugas. Tugas-tugas tambah. Lah, aku lupa. Ya udah bener. Kenapa? Oh, apa? Coba ini lihat. salah. Apa itu yang salah kurang? nih? Yang kurang apa? Forward maju, left tegak dia, akan ke atas, maju ke atas. Habis itu harusnya kalau anak tangga gimana bentuknya habis ke atas? Begini kan? Belok kanan. Nah, beloknya belum ada, makanya dia muter ke kiri terus. Setelah forward baru belok kanan. Baru dia nanti bentuknya kayak anak tangga. Kebayang? Kita butuh right setelah left atau gimana? Butuh right setelah baris ke-6. Setelah forward ini kita butuh right. Right, iya. Kebayang? Coba nanti di run dulu supaya kebayang. Oh, gak bisa gimana? Bisa. 90 derajat ya? Yoi. Harusnya bisa sih. Oh. Cuman bentuk tangganya sudah bener. Ada berapa totalnya? Itu cuma 1, 2. Berarti berapa lagi? Kurang berapa lagi? Bentuk tangga itu 1, 2, 3. Habis itu baru maju. Selesai. Itu 1, 2, 3. Kelebihan naik. Supaya nggak kelebihan berarti buat perulangannya jadi 3. Jadi 3. Itu kan kelebihan anak tangganya, nggak sesuai sama gambar. Ini 1, 2, 3. Tunggu. Kenapa jadi 4, 3 ya? Panjang banget. Oke. Nggak bisa berhasil. 3. Ya. Dan kita butuh forward lagi. Yes, tapi forwardnya nggak perlu di dalam for, di luar, supaya biar mirip seperti yang dicontoh. Enter forwardnya 30 juga ya. Yoi. Biar benar. Harusnya sih benar. Nah, kan cakep. Kalau saya tahu mah gampang. Oke. Nah, ini konsep dulu. Konsepnya banyak banget ini jalannya. Mau kok ya lah, kenapa berubah? Ini udah. Yang bintang. Ya, ini kan ada sesuatu yang belum. Itu yang apa ya? Yang desain ruangan yang ke-1 apa yang kedua? Ya, ini loh, Mister. Nah, yang ini. Oh, yang lingkaran-lingkaran. Bentar. Lingkaran kecil, lingkaran mus. Tapi aku nggak tahu sirkelnya berapa. Coba lihat soalnya. Soalnya mana soalnya? Dibuka dulu. Ini yang soalnya gimana? Ya, gambar gini aja, lingkaran biru, hitam, kuning, hijau, pakai goto. Nah, itu udah pakai goto tuh. Tinggal disesuaikan nih. Ini belum dilanjutin, lingkaran biru belum, lingkaran hijau belum, lingkaran kuning belum. Ya kan? Tinggal lanjutin ini. Lingkaran biru. Apa tuh? Biru jari-jari 40 titik mulai minus 100. Goto dulu. Pen up dulu. Pen up udah. Oh, pen up-nya ada di atas. Pen up udah belum? Oke, udah itu yang pen up udah di atas. Yoi. Berarti setelah pen up masa langsung gambar? Nanti dulu. Kita butuh enter dulu. Tunggu dulu dong. Kan ada
sebelum circle itu harus ada warnanya dulu. Yes, oke. Ini tinggal dilengkapi. Go to dulu gak sih? Boleh Goto abis itu baru dulu, color. boleh color dulu, Goto. terserah. Yang penting jangan gambar dulu. Yang ini nggak perlu, harusnya tinggal copy aja ya. Yoi. Gampang. Supaya juga nggak salah ketik juga kan, itu ada minusnya. Soalnya angkanya sama, kadang jadi salah. Terus kalau yang lingkaran biru berarti warnanya biru juga, hijau, kuning. Berarti dilengkapi dulu prerequisite-nya si program namanya. Kalau nyebutnya kami itu biasanya prerequisite. Apa sih itu bahasanya, gimana, bingung bacanya. Habis itu enter. Mister Lukman. Yes. Asal mau nanya. Apa? Pernah gak ada anak murid Mister? Kalau gak siapa gitu teman Mister gitu yang ngebuat project Python, tapi dia lupa ngisi project Python itu, tapi dia malah jadi selebriti di algoritmik. Pernah gak? Ngisi project Python tapi lupa ngisi project Pythonnya gimana sih? Jadi dia ngebuat project Python. Terus? Nah, tapi dia gak isi. Nah, tapi dia udah sebarin aja. Nah, tiba-tiba dia jadi selebriti. Itu pernah gak sih? Belum pernah sih, malah dibully dong kalau yang teman-teman Mister kayak gitu. Pernah Mister itu ini ikut community. Padat nanya, ini maksudnya apa kok program kosong gitu. Diisi apa Gan? Katanya diisi minyak katanya gitu. Dibuat bercandaan. Ya jadi selebriti sih, tapi dibuat bercandaan. Maksudnya ya kayak jadi trending topik aja. Ini ada orang kocak banget ngisi buat program nggak ada isinya gitu paling. Di algoritmik emang pernah ketemu kayak gitu ya? Enggak, takutnya kalau beneran ada sih bagus. Bener sih bagus. Iya, ntar jadi kocak lucu ya. Pen down habis itu bikin. Terus sebelum circle atau setelah circle begin fill-nya? Begin sebelum. Permulaan itu sebelum menggambar. Begin fill. Berarti gini kan? Begin fill. And fill. Yes. Salah. Penasaran aku. Nanti aku mau coba. Ya, coba dulu. Enggak, bukan. Kalau misal kita nulis and fill, begin fill, tapi kita bukan pakai tanda kurung, tapi kita pakai tanda bintang, gimana ya? Coba aja, bisa nggak? Menurut Mister Error. Dia tapi nggak mengenali. Kalau menurut Asyam ya Mister, itu bakal ini kita butuh exit and click dulu gak sih untuk persiapan aja. Paling bawah aja dikasihnya. Nah, di mana? Di baris 31. Jangan 31, kita enter beberapa kali dulu ya. Di boleh. 35 lah. Ya boleh. Exit. Exit on click. Klik. Tapi tiba-tiba semuanya keisi itu gimana ya? Itu bakal bagus sih. Coba aja. Karena begin fill itu tuh fungsi. Alasannya kalau dari Mister. Tuh bener kan? Error. Bad input pasti. Bentar ya. Mister ada paket bentar. Wow. Oke. Oh. But one was given. Wow. Yeah.
tahu. Ada kata di sini mau fungsi baru. Ayo aku nemu fungsi baru ya. Apa itu fungsinya? Al. Ini ada al. Gak tahu nih. Jadi gimana kalau begin fill all? Text one positional argument but one was given. Itu artinya apa coba? Aduh. Dan Asam juga belum paham. Jadi maksudnya gini, fungsi begin fill itu sebenarnya nggak membutuhkan argumen apapun, tapi tiba-tiba dia dapat argumen all, bingung akhirnya, makanya dia merah. Jadi itu artinya tulisan text one positional argument artinya begin fill seharusnya nggak ada argumen loh, kata dia nih. Tapi one was given, aku dapat satu nih dari programmer, bingung aku pak, katanya gitu, makanya merah. Nah, jadi handle errornya kayak gitu ya. Ini juga sama seperti define custom function juga sama. Nah, itu baris 26-nya coba diteliti. Apakah betul pen up manggil fungsi gitu? Lah iya ya. Kita pakai high turtle gak sih? High turtle jangan dulu. Takutnya nanti di auto checknya nggak boleh. Nanti. Nih, noh. Liatin, kita liatin. Coba ada high turtle nggak dia? Wah, enggak. Biasanya kalau high, nah. Masih ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ada anak panah kecil. Nggak ada. Coba. Nggak. Asal ngomong nggak ada, maksudnya nggak ada itu high turtle. Oh, nggak ada high turtle. Oh iya. Kirain turtle-nya yang nggak ada. Oke, lanjut. Go to. Coba kalau animasi kayak gini ya dari awal seru banget ya. Habis animasi terus langsung game, wah seru banget. Tapi nggak apa-apa, semuanya dimulai dari awal, jadi kita paham step by stepnya. Asal mau kopi aja takut salah. Iya nggak apa-apa, kalau koordinat memang kadang Mister juga lebih baik ngopi kalau ada ketentuannya, soalnya ada tanda minus itu loh, kadang kita lupa. Kalau cuman angka doang mungkin nggak apa-apa lah. Mana ini angkanya sama semua 100. Bedanya cuma di minus-minus aja. Semuanya angkanya sama 100 semua tuh. Bikin jadi typo. Ini yang hijau sekarang. Oke, jari-jarinya. Oke. Di atas Python Start, Python Pro, terus apa nih Python? Apa nih? Habis Python Start, Python Pro. Python Pro yang paling tinggi. Python Pro itu ada 2. Dari semua misalnya kayak jadi gak asing gak kayak lanjut ke VS Code, Roblox gitu. Kalau VS Code lanjut, kalau Roblox bukan Python namanya bahasa pemrogramannya, Asyam. Lua. Apa? Lua. Bahasa pemrograman Roblox itu Lua. Seru juga tuh. Tapi kalau ke Python nggak nyambung. Maksudnya kita nggak bisa meneruskan, harus belajar ulang lagi bahasa pemrograman Lua itu kayak apa. Karena beda alur bahasanya. Kalau algoritmanya mirip. Nah itu nggak bisa pakai VS Code kalau Roblox. Ada sendiri namanya Roblox Studio. Itu. Pantesan di laptop sekolah Asam banyak banget Roblox Studio. Iya, itu buat ini. Cuma ada banyak aplikasi di laptop sekolah Asam, tapi cuma hampir semua aplikasinya sama jenis. Cuma 4 jenis doang. Ada 5 atau 6. Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Paint, Google sama itu. Roblox Studio. Visual Studio. Sistemnya. Oke. Baru Random.
Minggu ini Mister ngajar coding camp. Jadi kayak semacam ngisi liburan, coding buat ngisi liburan dari anak-anak gitu. Buat Roblox. Jadi ada berapa project kemarin? 5 project. Seru juga. Gitu. Tapi satu-satu aja dulu. Circle. Ada juga kalau nggak salah di algoritmik Roblox. Memang tapi Itu ada yang ketinggalan nggak ya? Tentu nggak ada. Really? Harus Asyam berlatih teliti. Oh iya. Yes. Oh iya. Kita butuh itu. Kenapa? Nanti nggak bisa jalan. Bikin feel. Yep, Bikin feel. And feel. Enter. Udah selesai harusnya. Oh ya, kurang satu hal lagi. Penup. Jangan lupa penup. Yes. Itu jangan lupa. Yang terakhir nih. Tuh 90. Lingkaran kuning. Baris 35-nya ingat, baris 34-nya nggak inget tuh gimana coba? Baris 35. Nah, iya ya. 34-nya. Padahal deket banget loh. Yes, semangat. Yuk. Mari kita goto dulu. Kadang itu ada sesuatu kalau kita mau nge-copy kok kita harus teliti banget. Contohnya itu coba Mister lihat itu kalau tadi ngopinya itu kelebihan Asyam. Itu Asyam bisa aja itu malah nge-copy barengan titik. Bener. Jadi ngopi pun nggak bisa asal-asalan kan ya. Jadi ada kebutuhannya. Jadi nggak sembarang kopi itu gampang. Malah justru hati-hati kalau dia nggak pas. Nah kayak gitu nggak pas. Malah jadi error programnya. Jadi harus tahu. Makanya juga harus paham mengenai teorinya. Kok bisa dikontrol? Lah kok gitu lagi? Kok bisa dikontrol? Nggak bisa dikontrol. Coba pelan-pelan. Nih langsung kontrol C. Kontrol C. Coba kontrol V. Nah, itu bisa. Alhamdulillah. Sekarang setelah goto udah. Oke, color. Center color yellow. Low yellow begin feel. Stubby do that. Biru, kuning, hijau. Terakhir kuning. Begin feel. Circle, enter. Aduh, lupa. Aduh, ampun. Sisanya ini 42 aku sisain ada ya. Sisain apa?
sisain baris. Boleh. Antara Ya, exit bicara. on click dan Ya, benar, gak apa-apa. masih Itu udah selesai itu codingnya. harusnya bisa. Lah, kok gak mau. Lah, iya ya, gak nyadar. Itu kan belum kelar. Tuh, masih bentuk kerangka Tapi kok doang. ini gak nge-feel. Gak nge-feel ya ternyata. Iya, Kalau karena gak nggak ada ada. install itu gak. Tetap kebuka, nggak mau ngefill dia. Oke, selesai. Nice. Capek. Oke. Ini kenapa? Oh, oke. Tadi nge-lag di ini sekarang. Oke, next. Duh. Nah, itu berarti gambarnya mulai dari square tuh. Ya kan? Bentuknya square kan? Nah, ketentuannya kayak gini. Sisi dari persegi 100 pixel, warnanya pink, ukuran penanya 2. Nah, ada buat dulu yang nomor 1. Fungsinya seperti apa? Mau dipakai fungsi boleh, mau langsung biasa boleh. Biar mau berlatih pakai fungsi juga nyoba nggak apa-apa. Terserah Asyam. Yang penting bentuknya bentuk seperti itu. Ukuran. Ini apa nih? Oh, yang bulu ini, yang bulu. Yang bulu. Kementerian Budaya yang tugas-tugas apa tuh? Oh, yang itu, yang lingkaran. Oke. Oh, ukurannya emang 10. Ini yang Kementerian Budaya yang mana ya? Yang tugas-tugas biasa ya. Ukurannya berapa itu? Radius lingkaran naik 10, bukan 10 ya. 10 oke awalnya. Habis itu naik 10, naik 10, naik 10 gitu. Terbayang kan? Sama kayak ditambah 10, akhirnya ditambah lagi 10, ditambah lagi 10. Makanya dia bisa kecil, besar, 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 besar dan seterusnya. Ini doang, atau apa? Tinggal ngikutin aja circle-nya. Oke. Sekarang berarti langkah pertama yang harus diselesaikan adalah buat circle-nya dulu. Lu harus mengulang menggambar 7 lingkaran. Mulai dari yang kecil dulu. Kalau itu udah ada. Oh, ini udah ada ya? Udah ada kan ketentuan-ketentuannya ya? Udah semuanya. Tinggal for in range-nya aja. For in range 7, oke. Kita hapus aja ini. Ya. Terus? Kita buat dulu yang bentuknya kayak gini. Berarti gimana kalau gambar lingkaran? Ya, itu titik-titiknya. Ini tuh titik-titiknya apa itu mengganggu itu nanti. Jadi error itu. Baris ke-6. Ada 3 titik-titik. Iya. Oke. Diganti dengan ya ditinggal. Ada yang harus ditambahin. Tunggu, bukannya kita butuh variabel ya? Variabel apa? Buat apa? Yang setiap setelah gambar nambah. Nah, ada udah variabelnya. Di baris kelima itu ukurannya 10. Oh ya. Nah, tinggal ditambah 10 kan berarti kan? Gimana kayak tadi caranya penulisan code-nya? Ukuran plus sama dengan 10. Nah, ini for-nya bener nggak tuh penulisannya? Oh ya, belum. Oke.
Itu maksudnya Asyam mau disimpan di dalam variabel ukuran kan? Baris ke-6. Itu ukurannya sampai 2. Cukup ditulis ukuran plus sama dengan 10 aja, nggak usah ukuran sama dengan ukuran plus sama dengan 10. Ukuran yang pertama itu dihapus saja. Ukuran yang pertama. Yang ukuran spasi sama dengan itu dihapus, yang baris ke-6. Oke. Ya, jadi sisakan cuman ukuran plus sama dengan 10 aja. Nah, ukuran plus sama dengan 10. Dan penempatannya bukan di luar for, tapi di dalam. Di mana? Jadi aku harus di dalam for. Nah, di bawahnya circle. Nah, itu circle-nya juga masuk 1 tab. Ya, good. Terus? Kemudian di situ baru ditulis ukuran plus sama dengan 10. Ukuran plus sama dengan 10. Ukuran plus sama dengan 10. Aduh. Plus sama dengan 10. Yes. Sekarang coba dulu. Bener nggak bentuknya lingkarannya kayak kipas ini? Pertama. Exit on click-nya ya, jangan lupa. Bisa ini kenapa gak bisa name circle? Kenapa yo? Name circle is not defined. Oh ya, circle. Circle. Circle, bukan circle. Apa itu? EI. Exit. Circle. Circle. Ya. Apa itu? Itu K pakai C. Oke. Nah, dapat ya. Udah dapat tuh. Nah, tinggal kita menggerakkan pertama dari atas, kemudian ke kiri, ke bawah, ke kanan kan. Coba dilihat contohnya. Harus pakai fungsi gak sih? Boleh pakai fungsi. Kalau mau pakai fungsi yuk. Kalau nggak mau pakai fungsi juga bisa. Lebih enak sebenarnya pakai fungsi Asyam. Lebih enak. Karena nanti kita tinggal bentuk, ini kan satu fungsi circle. Tinggal nanti kita ngebentuk biar dia jadi 4 circle. Awalnya 7 yang buat gambar circle-nya jadi kayak kipas. Habis itu kita buat 4 lagi yang bentuknya kayak kipas tadi. Kan tadi ada 4 kan, kanan, kiri, atas, bawah. Nah, tapi kita mau Asyam bingung, Mister, gimana ini? Oke. Kalau ini Asyam mau pakai apa dulu? Mau pakai fungsi apa enggak? Mister mau nggak pakai fungsi dulu. Oke, kita nggak pakai fungsi dulu ya. Nanti kalau mau penasaran pakai fungsi kita bisa pakai fungsi. Kalau nggak mau pakai fungsi berarti kan Asyam udah punya bentuk awalnya for i in range 7-nya dapat ya. Nah, ini posisinya harus diputar kayak kita menggambar si persegi. Right. Yes. Right. 90 derajat. Coba lihat dulu pergerakannya si gambar lingkarannya. Right apa left? Ya, right ini. Oh iya. Kayaknya left deh. Soalnya dia gambarnya dari atas, kiri, bawah, kanan kan? Enggak, bukan ngelihatnya bukan dari tutorialnya, lihat dari tambahkan 3 lagi dibentuk lingkaran di setiap arah. Iya.
Jadi dibuat left. Nah, Tapi leftnya gimana itu itu kalau membuat exit on clicknya ditaruh bawah aja Syam, biar nggak mengganggu nanti. Karena kan exit on click kan dipakai pada saat dia terakhir aja kan. Nah, taruh di bagian nomor 11 atau di enter dulu biar nggak ini. Biar nanti nggak mengganggu coding kita yang atasnya. Oke, dipepetin ke kiri exit on clicknya. Karena exit on click nggak perlu di repeat, cuma sekali aja cukup. Setelah selesai menggambar. Oke. Nah, habis itu apa, Mister? Setelah left 90. Left-nya itu bukan di dalam for, tapi di luar for. Space aja. Yes. Nah, Habis itu copy aja for i in range 7 circle dan seterusnya baris 6 sampai 8 di copy, di paste di bawahnya left. Baris 6 sampai 8 di copy, ditaruh bawahnya left. Ini maksudnya. Ctrl V. Nah, habis itu kasih left 90 lagi. Gak usah dalam kan? Enggak, di luar. Sama kayak tadi. Left 90. Lah kenapa kita gak ngeprint dari 6 sampai 9? Gak ngemindahin apa? Kenapa gak ngeprint 6 sampai 9 aja? Ngeprint gimana maksudnya? Ngeprint kita harus, kenapa tidak di yang 9 gak ikut di print? Oh, maksudnya di copy. Oh, bisa. Tadi kan maksudnya Mister mau ngasih contoh satu dulu. Nah, habis itu semuanya taruh di bagian bawahnya. Itu kenapa jadi C-sama? Tolong. Hilang atasnya. Lah, hilang semua. Nah. Ctrl Z aja. Enggak tahu. Ctrl Z. Ctrl Z dulu, coba. Lagi. Nah. Ctrl Z. Ctrl Z dulu. Ctrl Z. Ya. Copy. Nah. Terus habis itu copy. Jadi 3. Copy sekali sebanyak aja berapa kali? Nah, habis itu Ctrl V. Alhamdulillah. Masih belum salah sejauh ini. Ctrl V. Oke. Ctrl V. Oke. Udah sih. Nah, sekarang coba. Cepet. Kenapa makin besar, Asam? Itu ada kan ukuran plus 10. Berarti harus diapain ukuran plus 10-nya? Gak tahu. Kita inisiasi ulang namanya kalau dalam program. Jadi baris kelima itu di-cut, pindahkan ke baris sebelum circle ukuran yang baris ke-7. Taruh di situ masing-masing. Jadi copy ini Ctrl C. Ctrl C. Habis itu dihapus gak usah? Dihapus, yang nomor dihapus dong. Dihapus, kita initiate ulang di dalam for, di baris setelah baris kelima. Iya. Nah, setiap for tambahkan itu. Oke. Nah, itu namanya initiate ulang untuk program yang lag. Cuma satu loh yang benar. Yang pertama doang kan. Yang lainnya kebesaran lama-lama karena ditambah-tambah terus. Ya kan? 20, 30, 40 sampai lah 4 kali. Berapa akhirnya jadi besar banget. Bukan. Karena setiap ini 7 sabar 24 kali 10. Iya. Bukan.
28 kali 10 28 jawabannya kali itu. 10. Iya, benar. Radius terakhir sebesar itu. Harusnya sih benar. Bisa. Kenapa jadi kayak gitu? Lah. Kenapa jadi kayak gitu, Asyam? Nggak tahu. Udah semua. Coba di Ctrl Z dulu semuanya. Jadi ukurannya biar hilang dulu, Ctrl Z dulu. Nggak bisa. Gak bisa, Nggak bisa, Ctrl Z. Mister. Ayo sudah. 21 baris 21 ukuran sama dengan 10 itu berarti tempatnya bukan di dalam for, tapi di luar for. Apa? Di bawahnya left. Di bawahnya left. Yang ini. Ya, di bawahnya left. Ctrl C. Berarti di bawah leftnya yang masing-masing paling atas ya, mulai dari 9, 14, 19. Yang nomor 25 itu opsional, nggak perlu juga nggak apa-apa. Semuanya? Jadi digituin juga. Yap. Nanti yang di dalam for ukurannya dihilangin ya. Di Ctrl X ya. Ya. C Ctrl X. Oke. Harusnya nah yang terakhir harusnya di sini. Yap. Nice. Nah, ukurannya yang dalam for sama dengan 10 itu dihapus. Space. Oke. Ini yang ini. Good. Terus yang bawah baris 21. Bukan, itu circle ukurannya tetap dihidupin, Asyam. Oh iya. Itu circle ukuran bukan ukuran. Ctrl Z. Itu circle ukuran bukan ukuran. Tolong. Oke. Baris 21. Baris 21 dihapus, di-cut boleh, dihapus boleh. Nah, terus yang ukuran tadi yang nomor 5 tadi dihidupin lagi ya, Asyam, di-copy lagi ke atas. Yang ukuran tadi yang apa? Yang di bawahnya color navy, baris keempat, di enter, masukkan lagi ukurannya. Ukuran sama dengan 10. Ukuran. Oke, di baris ke-4 ya. Aduh. Oke, baris ke-4. Oke, good. Nah, ini harusnya sih udah bener ini, insya Allah. Asyiknya. Mana? Udah jalan belum? Ini harus di save. Ya, di save dulu coba. Apa ya namanya? Apa ya? Bentuknya tuh kayak keriting yang di dalam kartu itu loh. Apa sih itu bahasa Inggrisnya biasanya disebutnya? Spade kan yang kayak bentuk waru. Curly. Itu aja. Aku mau feather aja. Oh, feather. Oke. Kan kayak bulu. Iya sih. Salah satunya kayak bulu. Yes, benar banget. Nah, bulu kalau dijadiin fungsi itu, Asyam, kelihatan kan ada yang bentuknya sama. Pola 6 sampai yang baris 9 sampai baris 9 itu sama semua, tinggal kita kopas tadi kan. Nah, kalau jadi fungsi tinggal kita masukin. Coba dari 6 bukan yang nomor 6, yang bintang tadi. Nah, yang bintang tadi coba Asyam perhatikan nih, kalau Asyam penasaran sama fungsi juga. Baris 6 sampai baris 5 sampai baris 9 itu sama dengan baris 10 sampai baris 14. Ya kan?
baris sama juga dengan baris 15 sampai baris 19. Tuh, diulang-ulang kan? Inilah gunanya fungsi. Jadi nanti tinggal ini jadiin fungsi aja, for aja 4 kali. Lebih sedikit nggak codingnya? Bayang kan? Nah, ini kalau nggak pakai fungsi panjang. Nanti kalau Asyam mau nyoba, coba pakai di laboratori. Jangan ngerubah yang di situ. Coba di laboratori simplifikasi yang tadi. Nanti share ke Mister kalau ada waktu. Nanti biar Mister coba cek. Sebenarnya fungsi itu gunanya kayak gitu. Panjang jadi pendek. Gitu. Jadinya sama. Putih. Catur. Pegel. Sama Mister lagi. Oke. Minum dulu. Asam belum minum dari tadi. Minum dulu apa? Iya ya. Kan haus. Kementerian Budaya tugas-tugas. Oh, ini yang kemarin gambar kotak. Capek. Awal istirahat dulu. Udah jam 3 juga. Biar ini nggak terlalu capek. Mana? Satu lagi? Iya. Udah cukup? Iya dah. Udah cukup. Pegangan dulu tangannya ya. Istirahat dulu. Jangan terlalu capek juga. Banyakin minum ya, Syam. Kalau duduk terus, soalnya kan kalau ngoding kita kan duduk nih. Cukupkan minumnya. Jangan sampai ini kurang minum. Nanti ini nggak bagus buat badannya nanti. Oke, kalau kayaknya udah feedernya nanti coba di tantangan Mister nih ya. Tantangan Mister coba dibuat sebagai suatu hal yang lebih efisien lagi codingnya. Mantap tuh. Tadi udah dapat kan polanya? Def maksudnya. Wis. Def maksudnya pakai def. Yes, masukin pakai def. Coba pakai def ya. Kan defnya tadi udah ketemu kan? Oh, ini loh fungsinya ternyata yang harus berulang. Sama aja. Tinggal di ini. Jadi nanti Asyam bisa membuat modifikasinya gampang. Iya. Oh, Asyam bisa ini. Besok itu kayaknya besok siangnya setelah ngoding itu jam 2 atau jam 3 Asyam kayaknya bisa deh nggak buat yang Mister minta. Oke, nice, ditunggu. Nanti langsung share di kelas ya. Kalau share di kelas sama share di community. Soalnya kalau di community doang nanti Misternya bingung, nanti susah, banyak yang takutnya ketumpuk. Kalau di kelas kan nanti langsung Mister bisa lihat kelasnya kita berdua. Oke. Oke, mantap. Nah, nanti itu bisa feedernya bisa macam-macam loh, Asyam. Ini kan bentuknya lingkaran. Bisa buat nanti segitiga, bisa buat nanti persegi. Sekreativitasnya Asyam gimana? Poligon dan sebagainya. Wah, nanti makin mantap tuh. Aku mau buat yang Mister minta nih. Nanti Asyam share. Nanti Asyam minta tolong. Nanti Asyam share kok. Asyam ini mau yang dev ya. Ditunggu ya. Mister, Asyam mau nanya Mister. Apa itu? Nanya Mister. Devnya itu harusnya dari mana sampai mana aja? Devnya itu dimulai dari baris kedua. Di bawah import modul. Selalu. Jadi di baris kedua dari itu 2 sampai. Oh, maksudnya devnya. Sorry. Kalau devnya mulai dari baris kelima. Baris kelima sampai baris ke-9. Itu kan bentuknya sama. Oh, jadi yang dibutuhin itu dari 5 sampai 9 aja. Tapi nggak usah. 10 kan yang lainnya nanti. Yang 10 gimana? 10 kan itu ngulang lagi. Coba lihat di baris kelima ukuran 10 lagi kan? Lah iya ya. Iya kan? Nah, ngulang lagi. Ctrl C ya, Asyam Ctrl C, udah Asyam Ctrl C, Asyam bakal dimasukin di laboratori ya. Asyam bilang double. Asyam ini double ya. Oke. Double feather. Nah, good.
penamaannya yang benar tuh, udah pas tuh. Kemarin ada orang murid lain yang namanya pakai spasi. Yang nggak kebaca. Bukan kebaca, gak bisa. Iya. Oh, kontravi. Wih, jadi cukuran itu. Oke, itu nanti jadi devnya ya. Lupa. Devnya terserah namanya apa. Tapi ingat, sebelum dev harus ada impor ya. Dev itu tidak boleh mendahului impor. Jadi itu kan belum ada impornya tuh. Jadi impor turtle dan sebagainya itu harus pasti di awal. Jangan didahului oleh yang lain. Aduh, shift. Ada. Kenapa caps lock dari tadi? Enter cuma satu pasang. Tuh, ya, cuma satu. Nih, coba nih aku. Oh, semua ini. Harusnya gini. Yes. From turtle belum kelar tuh. Tahu. Oh. Ini mah kepencet ke bawah. Asal lagi mau nulis. Oh, ini juga turle. Oh ya, lupa. Udah keriting tangannya aja ini. Import. Yes. Nah, ini. Nanti tinggal manggil fungsinya aja. Iya, bener. Lebih pendek pasti. Kita Kalau menurut perkiraan Mister pasti lebih pendek ininya. Jumlah code-nya. Oh, jumlah ini. baris code-nya. Tab. Tab. Nah, habis itu oh, ada yang hilang. Ayo. Ayo. Sembilan baris. Gimana? Apakah berhasil seperti tadi? Asem. Sama kan hasilnya? Lebih efisien kodenya, lebih gampang manggilnya, ya kan? Itulah fungsinya dari fungsi. Lebih berasa kan? Double feeder. Nanti warnanya bisa disesuaikan tergantung Asyam. Ingat, warna dan ketentuan lain, misalnya bentuk size, pennya, posisinya itu ditentukan pada saat kita ngetik di main program. Lupa sesuatu. Oh iya, exit on clipnya ya. Exit and click. Setelah exit and click. Biar cakep kalau di laboratori dihilangin aja turtle-nya biar cakep.
kan di laboratori. Iya, ya. Iya, biar bebas kan kalau di laboratori. Tapi kalau dia auto check, kalau nggak disuruh hetar atau jangan, ntar malah nggak lulus. Saya laboratori buat secakep mungkin, nggak usah dimunculin kartonnya. Jadi cakep banget tuh gambarnya, murni animasi. Aku tahu harus aku apain. Mantap, ini nih yang ditunggu-tunggu. Sabar. Kreasi dari Asyam ini. Dah, gini aja. Aku save dulu. Ini aku copy apa gimana ya? Oh, gak bisa di copy. Semoga beberapa tahun ke depan udah ada pulpen yang bisa nge-copy tulisan dari buku dari halaman lain ke halaman lain. Oke, modul save, good job. Berasa kan? Kalau ada fungsi lebih pendek nggak? Lebih efisien nggak codingnya? Iya kan? Nah, oke, mantap. Itu yang pengen kita kasih tahu ke Asyam nih. Jadinya dapat kan esensi dari penulisan fungsinya. Double X. Double project. Enter. Aduh, gak bisa enter ya? Bisa kok. Coba enter. Gak bisa ya? Oh, bisa. Bisa kan? Nggak bisa. Tadi kok mati? Double like. Double X. Disable remix dulu biar itu. Aduh, kenapa aku? Nah, ini Mister udah lihat ya. Jadi aku nak simpan untuk besok. Oke, siap. Biar aku publish besok. Mantap. Sip. Job. Nanti kalau ada kreasi yang lain ditunggu nih kreasinya Asyam ya. Langsung di-publish kreasi-kreasi yang lainnya kalau misalnya ada. Oke. Good job Asyam. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau konfirmasi? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita istirahat dulu. Nggak ada Mister Asyam. Apa tuh? Mau ngelakuin sesuatu. Oke. Apa tuh? Biar gak ada yang nge-remix. Oh ya, di disable remix. Disable remix nge-copy. Iya. Dah. Oke, udah. Udah. Oke, keren. Nice. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi dan konfirmasi dari Asyam, insya Allah kita selesaikan dulu untuk yang hari ini. Kita ketemu besok lagi ya Asyam ya, hari Sabtu. Oke. Jam 9. Iya. Oke, goodbye Asyam. Yep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam. Bye. Ayah lihat ya project aku ya. Ayo Archie. Itu kenapa ada stiker Archie? Archie. Siapa? Kelincinya ada yang kecil. Hah? Kelinci ada. Oh, yang itu yang baru beli? Bukan. Yang apa? Yang kecil. Kenapa ya? Yang nggak apa. Oh, boneka kecil Archie. Mau dikasih nama rumah?